orang itu ingin dikenal sebagai dia yang ideal, dia yang baik. Cuma terlalu banyak bermain citra, kalian lupa jati dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita ngaji filsafat sebagaimana yang sudah kita istiqomahi di setiap Rabu malam Kamis. Saya tidak tahu ngaji ini hasilnya apa buat teman-teman. Yang penting nawa itu belajar saja, ngaji saja. Hasilnya apa, kita pasrahkan pada yang di atas. Karena bahkan hanya sekedar istiqomah kita dalam kebaikan, termasuk istiqomah kita ngaji, bisa menjadi senjata kita untuk jadi lebih baik. Istiqomah kita, mampu istiqomah itu berarti sudah meningkat kualitas diri kita. Paling tidak kita bisa menaklukkan diri kita, mengalahkan diri kita, mengontrol diri kita. Ini sudah peningkatan yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang tanya, Pak, saya dapat apa ya Pak? Saya sudah merutinkan ngaji sekian tahun ini misalnya. Loh, bisa merutinkan ngaji sekian tahun, itu sudah capaian yang luar biasa. Banyak orang yang sulit untuk menata dirinya, mengendalikan dirinya, mengontrol dirinya untuk bisa istiqomah di jalur kebaikan. Maka mari kita syukuri anugerahnya Allah yang berupa istiqomah. Paham atau tidak nantilah. Paham alhamdulillah, tidak paham ya belum rezekinya, gitu aja kan. Sebagaimana orang kerja kadang-kadang ya belum rezekinya. Baik, malam hari ini kita masih di tema krisis. Ini tema-tema muhasabah, tema-tema membaca diri kita. Semoga teman-teman tidak bosan ya dengan tema-tema. Kenapa sih belakangan saya banyak ngasih tema-tema semacam ini? Karena saya tahu problem besar yang kalian hadapi belakangan itu banyak berhubungan dengan dirimu sendiri. Krisis-krisis, curhat-curhat yang disampaikan ke saya, teman-teman mau itu banyak yang dicurhatkan ya problem dirinya. Kebingungan bagaimana cara menaklukkan, mengontrol dirinya. Makanya beberapa bulan mungkin ya saya banyak masuk tema-tema ini. Yo, nanti pada saatnya kita filsafatan lagi yang lebih dalam. Tapi mari malam ini kita belajar tema ini ya, krisis identitas dan krisis eksistensial. Setelah kemarin kita belajar krisis nilai dan krisis spiritual. Ini sebenarnya nyambung. Jadi 4 krisis yang kita bahas di 2 minggu pertama ini sebenarnya satu paket. Krisis nilai, krisis spiritual,
krisis identitas dan krisis eksistensial. Nanti saya tunjukkan hubungannya apa 4 krisis ini. Baik, bismillah kita mulai ya materi kita. Jadi ini sebenarnya inspirasinya dari seorang filosof Muslim namanya Ibnu Miskaweh. Kata beliau, manusia itu 3 dimensi. Ada sisi luarnya yang sifatnya jasadiah, ada sisi tengahnya namanya hayat, dan ada sisi dalamnya namanya ruh. Nah, kita adaptasikan ke sini ya untuk memahamkan krisis kita. Lapisan luar diri kita menyebutnya identitas. Siapa aku? Apa peran yang harus aku mainkan? Ini kan identitas. Jadi saya lihat kalian, tampaknya kan dari luar. Itu ya saya melihatnya statusmu, identitasmu. Malam ini kalian di depan saya ya jadi jamaah ngaji. Kalian lihat saya jadi yang memandu ngaji. Ini kan identitas yang kita lihat. Kenapa bisa kita identifikasi? Karena dia ada di luar. Jadi membaca sisi luar itu identitas. Identitas inilah yang nanti membuat kita tahu siapa aku, apa yang harus aku lakukan, kemana hidup ini aku orientasikan. Kalau ini kacau, goncang, goyang, kalian kebingungan, sulit jawab siapa aku, itulah nanti yang disebut krisis identitas. Oke, terus masuk lebih dalam, nanti kita jelaskan lebih detail. Masuk lebih dalam, ada lapisan tengah. Eksistensial, makna hidup, tujuan hidup, keinginan. Ini sisi tengah. Kalau kita goyang di sini, ketika ditanya apa gunanya sih kamu hidup? Kemudian tujuanmu apa? Apa yang kamu perjuangkan dalam hidup ini? Ini kalau kita tidak bisa jawab, kalian bingung, iya ya Pak, apa pentingnya saya ada ya Pak? Kira-kira dunia ini apa macet kalau tidak ada saya? Kan tidak ya Pak? Baik, terus kamu merasa ragu-ragu dengan bernilai atau tidaknya dirimu, kalian sedang mengalami krisis eksistensial. Ada sisi paling dalam, sisi rohani. Ini sisi ruh, wa nafakha fihi min ruhi kalau dalam Al-Quran. Sisi paling dalam ini sumbernya segala cahaya, yang di situ kalian mencari rujukan makna dan mencari rumusan identitasmu. Caramu untuk tahu hakikatnya saya itu siapa, nyarinya kemana? Nah, itu nanti di banyak konsep, banyak filsafat, banyak ajaran kamu diminta berjalanlah ke dalam dirimu yang paling dalam untuk menemui hakikat dirimu yang paling sejati. Nah, ini spiritualitas. Memberi makna hidup yang pas itu yang gimana Pak? Nah, itu kamu juga harus sadar dirimu yang paling dalam. Ini spiritualitas. Tapi kalau engkau kebingungan dengan spiritualitasmu, mungkin kamu ragu-ragu, apa iya saya harus beriman saja, percaya saja, menerima saja wawasan-wawasan spiritual, kenyataan batinmu terdalam, terus kamu ragu-ragu, kamu goncang, di situ kalian sedang mengalami krisis spiritual. Jadi kalau kamu krisis spiritual, kamu kebingungan mencari rujukan puncak, rujukan final untuk memberi makna hidup dan menyusun identitasmu. Kalau kamu mengalami krisis eksistensial, kamu merasa hidupmu tidak berharga.
Kalau kamu mengalami krisis identitas, kamu bingung mengenali dirimu sendiri. Ya, jadi ini 3 rangkaian krisis yang saya sebut ada di lapisan diri manusia. Baik, semoga teman-teman mulai sadar ya rangkaian dan pentingnya 3 aspek ini. Dimensi luar diri, identitas, dimensi dalam diri, eksistensi, dan dimensi terdalamnya diri, spiritualitas. Baik, ini untuk memahamkan peta kajian kita bulan ini. Sekarang kita tengok, apa sih Pak secara umum, nanti sebelum kita bahas satu-satu ya, semoga waktunya mendukung. Kita bahas sekarang akarnya, kenapa orang bisa mengalami krisis identitas, krisis eksistensi. Oke. Nah, krisis identitas, krisis eksistensi itu biasanya, kalau hari ini ya, kita kontekkan saja langsung dengan hari ini. Lahir karena yang pertama, kalian mulai tidak puas dengan kenyataan lokal, sementara kalian diserbu oleh fenomena global. Jadi, budaya luar masuk, tanpa kamu filter, budaya yang selama ini kalian jalankan, rasanya kok sudah kehilangan relevansinya. Ini krisis kalian. Lewat medsos hari ini, lewat media hari ini, kalian kan kenal budaya dari mana-mana. Dan itu tidak sadar pelan-pelan menggeser budayamu sendiri. Jadi kalian masih menganggap, iya sih saya orang Jawa, iya sih saya seorang Muslim, iya sih saya orang Timur, masih sih nganggap itu. Tapi kalian merasa, tapi saya tidak sejawa itu sih. Saya juga tidak se-Islami itu, saya juga tidak setimur itu. Kamu goncang. Disebut Barat ya tidak, disebut Timur ya ragu-ragu. Ini awalnya goncang. Orang menyebutnya kamu teralienasi, kamu asing membaca dirimu sendiri. Aku itu jane apa toh ya? Barat nggak barat, timur nggak timur. Jadi disebut religius, ya enggak apa orang kayak saya masuk religius. Disebut setia dengan budaya, ya enggak. Ngomong Jawa ya pating pecotot berlepotan, enggak iso Pak saya budaya. Aslinya saya juga enggak bisa. Tapi disebut Barat ya kok ya enggak pantas. Profilmu, kemudian posturmu, kemudian enggak pantas. Barat enggak masuk. Timur sudah mulai luntur, kemudian nilai-nilai termasuk agama, kamu juga kurang komitmen. Goncang kemudian. Kamu mau jadi kayak gimana? Kenapa? Ya karena orang itu dia bisa bertindak dengan tepat kan kalau dia sadar statusnya, identitasnya. Tapi kalau dia bingung gimana dia bisa bertindak? Kalian mantep ke sini, kemudian tiba-tiba masuk langsung duduk ambil tempat, bisa menikmati suasana karena kamu tahu kamu di sini posisimu apa, peranmu apa. Saya ya langsung masuk sini, langsung duduk di sini. Saya tidak pakai mikir ini saya di mana ya enaknya. Kita tidak pakai gitu, langsung duduk di sini. Kenapa? Saya tahu identitas saya di sini apa, posisi saya di mana, peran yang harus saya mainkan apa. Tapi begitu kalian kebingungan, puyeng sudah. Kan sering orang, saya kapan itu diajak diskusi dengan pertanyaan yang menunjukkan orang kebingungan identitasnya. Pak, kita itu Indonesia yang Muslim atau Muslim yang Indonesia? Kita itu orang Indonesia yang kebetulan Muslim atau seorang Muslim yang kebetulan Indonesia? Itu pertanyaan yang membingungkan, menunjukkan sedang krisis identitas. Setidaknya di situ kita sedang bingung tentang siapa kita.
Itu kalau ketemu Sokrates mesti ditanya lagi. Ya kan? Sampai kamu ketemu jawabannya itu. Yang kamu maksud Indonesia yang Muslim itu gimana? Muslim yang Indonesia gimana? Itu hubungannya primer sekunder, apa tesis antitesis, apa? Ayo, oke, ketemu filsafat tambah ruwet akhirnya. Tambah tidak ketemu lagi. Tapi ini memang situasi dominasi budaya global dan hilangnya lokalitas jadi akar krisis identitas. Banyak orang kehilangan sense of belonging terhadap tradisinya, bangsanya, agamanya. Ya seperti tadi, kita disebut Jawa juga tidak yakin, disebut Muslim juga mungkin merasa tidak sereligius itu. Disebut orang Timur juga, kita juga tidak paham Timur itu gimana. Disebut Barat kita ragu-ragu, serba ngambang. Yang kedua, akar masalah krisis identitas hari ini banyak dipengaruhi juga oleh budaya pencitraan yang hari ini laris sekali. Jadi media sosial menuntut kita untuk membangun citra. Ya manusiawi sih orang itu ingin dikenal sebagai dia yang ideal, dia yang baik. Cuma terlalu banyak bermain citra, efeknya apa? Kalian lupa jati dirimu yang sebenarnya. Kalau di psikologi kan ada istilah true self, fake self, dan false self. True self itu kamu apa adanya. Fake self itu pencitraan. Sebenarnya kamu tidak begitu, tapi ya biar dianggap begitulah. Biar dianggap kamu ngerti agama, terus dikit-dikit posting tentang religius, agama, menasehati, kemudian memberitahu siah temennya. Nanti temennya posting apa, terus kamu komentar, mbok yo inget Allah, kita hidup ini ya. Ayo. Nah, itu padahal kamu aslinya yo sembahyang wae yo. Sehari 5 kali bolong-bolong nasihati temenmu ingat Allah. Tujuanmu apa? Mencitrakan dirimu biar orang nganggap kamu, teman saya yang satu ini soleh banget misalnya. Ini namanya fake self. Kamu sedang memalsu dirimu. Ini juga melahirkan krisis. Ada false self. False self itu diri yang salah. Misalnya kamu tidak ingin begitu sih, tapi lingkunganmu, masyarakatmu, orang tuamu menyuruhmu begitu. Itu namanya false self. Kayak kalian, sebenarnya saya tidak minat kuliah jurusan filsafat, tapi bapak saya senang ngaji filsafat, terus saya dipaksa kuliah filsafat. Padahal kamu tidak mau, terpaksa kamu ke sana. Ini kamu jadinya apa? Dirimu bukan dirimu. Kalau yang fake tadi kamu memang ingin mencitrakan dirimu, tapi false self ini ya kamu terpaksa oleh lingkunganmu, oleh masyarakatmu. Dan yang seperti ini banyak dipengaruhi oleh dunia media sosial. Membuat kita mengalami krisis identitas. Kita jadi bukan aku. Jadi kalian lihat postinganmu sendiri mungkin yo heran, masa aku begitu ya? Mungkin coba ya sekali-sekali nanti kalian baca postingan-postinganmu lama tahun lalu, 2-3 tahun yang lalu. Itu mungkin kamu malu sendiri, terus kadang-kadang ya heran sendiri kok aku sampai begitunya dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga, ekonomi yang materialistik, hedonistik. Jadi
hari ini kita mendasarkan makna hidup itu pada kepemilikan dan konsumsi. Akhirnya kita mati-matian untuk having, meraih sesuatu, memiliki sesuatu. Bukan being. Kalau being itu bagaimana kita berproses jadi lebih baik. Tapi kita lebih fokus memiliki lebih banyak. Nah, situasi ekonomi yang materialistik, hedonistik ini tentu saja terus melahirkan pertanyaan, ini semua buat apa sih? Jadi membuatmu asing juga tentang dirimu, tentang kehidupanmu. Aku kok seserakah itu? Aku kok seabsurd itu? Apa sih gunanya aku gonta-ganti HP tiap tahun itu misalnya? Kok ya tiap ada yang versi baru terus pingin dapat lagi. Jadi ini kesadaran tentang hidupmu yang selama ini banyak terpengaruh oleh mentalitas sekitarmu yang sekedar having. Kalau bahasa filsafatnya ya bukan being. Kita merasa berharga kalau memiliki. Terus kita mati-matian ingin punya segala sesuatu. Begitu kita punya terus bingung. Terus mau apa? Mati-matian pengen punya rumah. Begitu punya rumah sudah tidak ada rasanya. Pengen punya mobil, punya sih mobil. Dibeliin bapak sih motor. Begitu punya motor rasanya hilang. Kenapa ya kita kemarin tidak dalam berpikirnya. Apa sih makna ini semua? Kemudian tentu saja di antara akar krisis itu hilangnya orientasi spiritual. Kita mengalami spiritual vacuum. Kita hampa spiritual, hampa rohani kita. Kalau kita ngomong Tuhan, terus orang kritik kita, alah dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit agama. Terus kita pelan-pelan jauh dari ranah spiritual. Seolah-olah kalau kita mengaitkan hidup kita itu dengan yang transenden, yang spiritual, terus rasanya kita ini kurang modern. Rasanya kita ini modern itu kan berpikir rasional, Pak. Ngapain dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit agama. Kita tidak sadar bahwa ada sisi spiritual dalam diri kita. Pada akhirnya justru kita jadi terasing dengan diri kita sendiri. Kita justru merasa hampa, ada yang hilang. Dan itu banyak dialami oleh Barat awal modern. Yang nanti peradabannya antara lain dicirikan dengan orientasi sekuler. Jadi ini juga membuat kita mengalami krisis identitas, krisis eksistensial. Kita lanjutkan. Terus, apalagi hari ini, ini kalian tiap hari membahas ini kan AI. Terus nasibnya manusia gimana? Kalau di mana-mana AI. Teknologi dan kecerdasan buatan yang menggeser manusia. Ini kalau teman-teman ingat dulu ya kita pernah membahas, mungkin dicek ya, kita pernah membahas Donna Haraway yang bilang bahwa manusia itu seperti cyborg. Di bukunya dia melihat begini, bahwa manusia itu pelan-pelan mulai sadar ternyata manusia itu tidak sepenting itu di muka bumi ini. Apalagi sekarang ada AI ya. Coba ya, kata Haraway dulu. Diawali dari Kopernikus. Ketika Kopernikus bilang bahwa pusatnya alam semesta ternyata bukan bumi tapi matahari. Jadi bukan matahari mengelilingi bumi tapi ternyata bumi yang mengelilingi matahari. Itu kan zaman dulu orang bangga bahwa wah planet-planet memutari bumi.
Tapi begitu Kopernikus datang, ternyata enggak Kita itu bareng planet-planet yang lain mengitari matahari. Nanti matahari juga mungkin ada orbitnya sendiri. Ternyata kita enggak sepenting itu. Kemudian muncul lagi selanjutnya setelah Kopernikus, Darwin dengan konsep evolusinya. Wah, kebanggaan kita runtuh. Sebelumnya kita anggap manusia itu begitu istimewanya secara biologis. Tapi kemudian oleh Darwin ditunjukkan bagaimana proses evolusi manusia dari bahkan binatang bersel satu sampai jadi manusia. Itu kan kebanggaan kita sebagai manusia runtuh. Dilanjutkan oleh Sigmund Freud, psikoanalisis. Ini mengkritik habis-habisan bahwa kita kan bangga bahwa manusia itu makhluk rasional, manusia itu makhluk sadar. Tidak ada makhluk berkesadaran selain manusia. Tiba-tiba oleh Freud ditunjukkan bahwa yang paling berpengaruh dalam hidup manusia itu bukan dimensi sadarnya, tapi id-nya, bawah sadarnya. Manusia yang kita banggakan rasional berkesadaran ternyata hidupnya banyak disetir oleh bawah sadarnya. Kebanggaan kita runtuh sudah. Belum lagi nanti datang AI. Hari ini, wah sudah. Kalian membanggakan dulu kan orang jenius, orang cerdas, itu kan wah orang IQ-nya berapa, itu kan kebanggaan luar biasa. Sekarang tidak ada apa-apanya sama AI. Saya tidak tahu ChatGPT itu misalnya tes IQ itu IQ-nya berapa. Wong dia ngerti segalanya, bisa apa saja. Dulu kita membanggakan, Pak ini, beliau yang itu, IQ-nya sekian-sekian. Kita tidak kaget lagi ada begitu. Sekarang ada banyak mesin yang jauh lebih cerdas. Nah terus buat apa manusia? Gunanya apa manusia? Wah, ini mulai pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Oke, ini mulai krisis orang. Krisis identitas, krisis eksistensial. Kemudian krisis eksistensial, krisis identitas juga bisa lahir ketika kita mulai semakin terisolasi. Ini ada paradok zaman sekarang. Alat komunikasi semakin canggih, harusnya kan kita tambah terhubung. Tapi yang terjadi sebaliknya. Kita semakin terputus. Kita semakin terfragmentasi. Sosial skill kita lemah, rendah. Kenapa? Kita tidak terlatih untuk hidup konkret di dunia sosial. Masing-masing kita asik dengan gadget kita sendiri-sendiri. Seolah-olah kita tambah terhubung, tapi hakikatnya kita semakin terisolasi. Nah, ini penting ya, saya ingatkan juga teman-teman. Karena sosial skill penting, karena hubungan kita dengan manusia yang lain itu bagian dari fitrah kita. Saya tahu teman-teman merasa cukup dengan berkomunikasi, berinteraksi lewat gadget. Tapi berinteraksi langsung, itu manfaatnya lebih kompleks, lebih banyak. Kalau sekedar jarak jauh, mungkin kalian tidak terbiasa membaca emosinya orang, menghargai gestur, memahami isyarat, itu kalian tidak paham. Mungkin kalian terbiasa ngirim emoticon saja, gitu kan? Tapi kalian tidak paham. Kalau ada orang dehem itu maksudnya apa? Orang kedip-kedip maksudnya apa? Itu bisa ketemunya langsung dalam keseharian nyata. Oke.
Kadang orang ngasih isyarat apa itu, ya enggak paham. Saya kapan itu ada tamu sampai malam sekali itu, ya dikasih isyarat apa, sudah gini capek, sudah sini menguap itu, ya enggak, masih ngobrol panjang. Nah, itu social skill. Iya, sama kayak mahasiswa yang WA saya itu kan, Pak, besok Senin saya mau bimbingan, saya tunggu Bapak ya di kantor jam 9. Dia merasa itu sudah sangat sopan, itu sudah. Dia tidak sadar merintah dosennya hari Senin jam 9 ke kantor. Loh, itu social skill. Kemampuan berkomunikasi, berinteraksi. Nah, yang kayak gini itu teman-teman harus juga menguasai. Saya tidak tahu, mungkin hari ini teman-teman muda mahasiswa itu sudah mulai tidak bergairah lagi organisasi ini, organisasi itu. Ya mungkin terdaftar tapi aktif males sudah. Kenapa? Lebih asik main gadget. Itu bahan refleksimu hari ini, silahkan. Apa ya kamu begitu? Kalau tidak ya jangan marah. Tapi ini fenomena banyak di mana-mana. Kalian kesepian secara eksistensial. Oke ya, apalagi zaman seperti sekarang sudah. Saya khawatirnya lama-lama mindsetmu sepenuhnya mindset algoritmanya media sosial. Yang ingin to the point, serba cepat, serba dan lain sebagainya. Tapi masalahnya mungkin kalau algoritmamu, nalarmu, mindsetmu sudah sepenuhnya algoritma medsos, ngaji seperti ini itu sudah sangat tidak menarik. Panjang lebar 2 jam ngomong ngalor ngidul itu bagi kamu asik. Mbok yo to the point mau ngomong apa toh Pak Faiz, itu kan mana? Ya kan? Bila perlu kamu, sudahlah Pak Faiz, tidak usah panjang-panjang, sini PowerPoint-nya tak copy gitu aja kan beres. Ya kan? Mindsetmu sudah begitu sekarang. Padahal ya mungkin, makanya tadi saya bilang ya, pengalaman istiqomah, pengalaman berinteraksi langsung dengan orang, itu menurut saya hari ini penting. Saya membayangkan kamu nanti kalau punya anak, tidak telaten kalau pas anakmu baru belajar ngomong, terus ngomongnya banyak. Alah sudahlah nak, to the point saja, tidak usah. Kamu tidak terlatih tahan mendengarkan orang banyak ngomong. Itu makanya kemarin pas sesi apa itu saya bilang kadang-kadang ada temenmu curhat, kamu ingin segera ngasih nasihat saja. Padahal temenmu belum selesai. Kalau sudah, aku paham maksudmu, aku langsung ngomong terus. Padahal dia bukan masalah kamu paham atau tidak, dia cuma ingin meluahkan, menyampaikan isi hatinya, tapi kamu ya kesusu motong, ingin segera ngasih tausiah. Ini efek itu tadi, algoritma medsosmu. Mulai ya kalian coba pertahankan dimensi kemanusiaan terakhir ini, jangan sampai tergerus oleh medsos, tergerus oleh dunia digital. Kalau tidak salah minggu depan kita perpanjang ya bahas ini. Minggu depan kita bahas krisis digital. Saya lanjutkan. Relativisme nilai dan kebingungan moral. Ini juga sering jadi masalah krisis eksistensial, krisis identitas. Begitu nilai-nilai krisis, kita bingung ini benar apa salah. Kata orang-orang ya bisa macam-macam, tergantung saja sifatnya. Itu kita kebingungan. Ini boleh, itu juga boleh, itu juga boleh. Semuanya boleh kok, tergantung konteksnya. Hari ini kan banyak begitu. Tapi hati-hati, efeknya kadang-kadang membuat kita kebingungan memutuskan. Terjadi krisis eksistensial. Apalagi tekanan hidup, kecepatan, kompetisi, ketidakpastian. Kita lelah. Dulu waktu di Biang Julhan ya, kita mengalami eksistensial fatigue. Kita mengalami kelelahan eksistensial hari ini.
Capek ternyata jadi manusia itu. Oke ya, ini akar-akarnya. Makanya kata Erich Fromm, manusia modern mengira dia tahu apa yang dia inginkan. Padahal sebenarnya dia menginginkan apa yang diperintahkan atau dibentuk oleh masyarakat untuk diinginkan. Keinginanmu mungkin bukan keinginanmu, tapi keinginan masyarakatmu. Tapi keinginan produsen-produsen yang memproduksi barang yang kamu konsumsi. Tapi keinginan studio-studio yang memproduksi acara yang kamu lihat. Jadi sebenarnya bukan keinginanmu. Lah keinginanmu yang mana? Kamu tidak pernah memikirkannya. Sehingga kamu merasa terasing dari dirimu sendiri.